Oh hai Kiss Lover, jumpa lagi dalam Kiss Pagi, kisah seputar selebriti infotainment kesayangan Anda. Belum lagi 40 hari meninggalnya Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah. Namun polemik perihal hak asuh Gala Sky Andriansyah dan harta warisan peninggalan pasangan itu mulai mencuat menjadi polemik. Hal itu bermula ketika Faizal, ayah almarhum Febri Ardiansyah, mendaftarkan hak asuh dan hak waris sang cucu Gala Sky untuk jatuh kepadanya. Kemudian disusul dengan ayah Vanessa, Dodi Sudrajat, yang juga mendaftarkan hal yang sama ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Bahkan kabarnya, ayah Vanessa sempat mencetuskan permintaan jika harta Febri Ardiansyah jatuh dan dibagi kepada orang tuanya serta Gala, sementara harta Vanessa jatuh kepada orang tuanya dan Gala. Hal itu kemudian menimbulkan reaksi publik pro dan kontra. Banyak tuduhan negatif yang ditujukan kepada kedua keluarga ini. Tidak ingin dituduh mengambil harta milik anaknya dan juga tidak ingin berpolemik. Akhirnya ayah Febri ungkap harta warisan Vanessa dan Febri serta rencana investasi dana sumbangan Gala yang diterima selama ini. Ya kadang orang nggak ngerti saya jalan pikirnya ya. Ini saya dengan istri saya dengan adik-adiknya sangat berduka. Yang duka itu sekarang saya, istri saya, adik-adiknya. Kalau si Gala kan nggak ngerti ya, nggak ngerti. Dia korban ini ya, korban dia. Jadi seharusnya orang itu dibawakan juga lah perasaan kami. Kami tidak ada niat mencari keuntungan, mencari popularitas, tidak ada. Ini kan terjadi. Ya. Terus bagaimana lagi? Ya? Kami kan terpaksa terima. Ya. Kalau mau lah misal memilih ya, daripada anak saya yang namanya Bibi itu, lebih baik saya duluan. Kalau bisa saya memilih ya. Karena saya udah puas saya hidup. Artinya udah sekian umur saya. Anak saya baru hidup. Sayalah yang duluan. Biar anak saya panjang umurnya. Begitu saya. Tapi masih ada juga orang yang beranggapan begini-begini. Duka itu belum pergi. Terkadang air mata masih tersisa menangisi mereka yang telah tiada. Rasa kehilangan tidak akan pernah tergantikan. Hal itulah yang masih dirasakan oleh hati Faisal, ayah Febri Ardiansyah atau Bibi, bersama sang istri pasca meninggal putra sulungnya itu. Hati orang tua mana yang tidak akan terluka ketika anak yang dibanggakannya meninggal dunia begitu cepat dengan cara yang tiba-tiba seolah tanpa pesan. Terlebih kepergiannya meninggalkan seorang anak yang belum genap berusia 2 tahun. Alhamdulillah keadaan Gala sudah semakin membaik. Kami juga sudah mulai merasa kami sudah mulai merasa agak merasa lega juga lah. Gimana lagi ya? Jalan mana lagi yang mau ditempuh? Mau tentu kami harus menerima ya. Jadi makanya pada hari ini baru mulai saya bergerak hari ini. Mudah-mudahan ke depan kami juga sehat-sehat dan cucu kami Gala juga sehat-sehat. Waktu kesini itu saya tanya sama dia, tumben kamu ke pasar? Tadi pagi dia nelpon, sebelum ke pasar dia nelpon, tapi dia nanya hal lain. Nah, sampai di sini, tumben kamu ke pasar? Iya. Tadi saya nagih lewat HP, ada yang mau ngasih duit. Jadi saya mau temui dia. Nah, mudah-mudahan nanti ngasih banyak katanya. Soalnya duit dia bekas dagang kemarin kan masih ada sisa sama orang. Masih banyak orang utang sama dia. Jadi saya mau nagih katanya. Makanya saya ke pasar. Yalah, bagus dah. Diminta juga duit sama orang itu, bilang saya. Panjang lebar saya berbicara sama dia. Terus setelah itu kira-kira setengah jam lebih, saya mau ke mama katanya. Ya udah, mama kamu di sana. Langsung mamanya kan di Blok B. Saya mau ke mama ya. Pergilah ngobrol sama mama. Nah, ya pergi ke mama. Saya kontak dari sini mamanya. Supaya di sana main. Ya di sini dia. Ya udah. Terus dia udah ngobrol-ngobrol. Ya kayak gitu aja. Namun di saat kesedihan itu masih menetap di hati, persoalan lain telah datang menghampiri. Semua terkait akan hak asuh Gala Sky, anak semata wayang yang ditinggalkan Vanessa dan Bibi. Kecuali itu, harta warisan kedua mendiang pun mulai ikut dibicarakan. Bahkan publik menganggap mereka orang tua Bibi dan orang tua Vanessa memperebutkan perihal itu. Sementara itu, mereka masih berduka.
Saya nggak pernah ya memperebutkan hak waris. Saya hanya bilang kepada Pak Dodi, kita inventaris semuanya yang ada. Setelah kita inventaris nanti, mana yang bisa kita jadikan duit. Setelah itu kita tabungkan di bank. Nah, memang saya nggak ngomong kalau diambil berdua, tapi kalau memang maunya begitu nanti ditabungkan di bank atau depositokan di bank. Kalau mau diambil nanti tanda tangan berdua, saya setuju banget saya. Cuman baru memang saya kemarin ngomong sampai di tabungan atau deposito, itu aja. Ini sangat menyakitkan, sangat memukul perasaan, hancurnya. Harusnya orang-orang ini berpikirlah. Ini kehilangan berapa sih mau dinilai anak saya ini? Apakah bisa dinilai dengan uang ini anak saya? Saya kehilangan sekarang nih. Saya, istri saya, adik-adiknya kehilangan. Kalau menurut saya, berliannya bisa diukur nggak besar berlian yang untuk anak saya yang sedang menanjak ini? Kalau seumpamanya dijadikan berlian bisa diukur nggak? Kagak bisa diukur. Dan kejadiannya ada unsur kelalaian. Gimana perasaan saya? Kalau nggak ada unsur kelalaian, memang dia duduk jatuh. Tuhan yang telah menentukan. Ini kan ada unsur kelalaian. Kan saya jadi mikir-mikir jadinya. Terkadang perbuatan baik tidak selamanya diterima baik. Keinginan hati Faisal mempertahankan hak asuh dan seluruh harta milik almarhum sang anak mendatangkan persepsi miring. Ada yang menyebut dirinya ingin menguasai seluruh harta warisan yang ditinggalkan anak dan menantunya. Tidak sepakat. Bahkan dia pergi ke kantor pengadilan untuk menandatangani surat bahwa dia setuju. Cuman di pihak pengadilan kan tetap harus sidang. Sudah selesai. Kemudian sehari 2 hari setelah itu dia ngomong, saya juga mau Pak Ji Wali, katanya. Oh kok begitu, bilang saya. Artinya di situ deadlock. Saya bilang mari kita berpikir jernih. Ya, dia pun juga menganjurkan kita sama berpikir aja Pak Haji, katanya kan. Ya sama-sama kita berpikir, tapi jangan sampai hal-hal yang deadlock kita ini rugi cucu kita, rugi anak kita. Jangan sampai rugi, nanti kita menyesal. Saya bilang, ya sama-sama cooling down lah katanya. Ya sama-sama berpikir. Nah mudah-mudahan sampai sidang tanggal 20 ada suatu petunjuk bagi saya, ada suatu petunjuk bagi dia juga, agar dapat menyatukan saling bertukar pikiran, dapat menyatukan suatu wacana ke depan bagaimana untuk perkembangan anak. Lebih jauh, keluarganya pun dituduh mengeksploitasi cucunya sendiri demi meraih keuntungan. Padahal putri bungsunya Fuji banyak memposting video atau gambar tentang Gala di sosial medianya demi memenuhi keingintahuan publik pada kondisi Gala saat ini setelah alami kecelakaan bersama kedua orang tuanya. Itu sih ada, tapi netizen selalu minta. Saya ini banyak banget yang minta, cuman saya karena minta, tolong kirim share videonya, banyak banget yang minta. Kadang saya share juga, ya nggak enak juga ya saya tahan-tahan banget kan gitu. Tapi ada orang memanfaatkan, inilah saya kagak ngerti. Jadi itu memang permintaan ya, permintaan. Banyak sekali permintaan sama saya. Nggak saya kabulkan sekali-sekali, rasanya ego banget saya ya. Kenapa lah ya? Memang semua sudah terjadi ya. Nah, saya kangen banget. Itu yang mau datang ke rumah banyak sekali itu. Nah, saya tanya, datang enggak apa-apa, tapi jangan rame-rame. Kenapa? Karena lagi musim Covid juga. Kalau dia Covid nanti gimana? Saya repot. Saya bilang begitu. Ya saya sendiri Om. Datanglah. Saya bilang gitu. Banyak yang datang. Yang dipikirkan oleh Haji Faisal dan keluarga saat ini adalah cucunya Gala Sky. Di balik kisah pilu yang dialaminya karena ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di saat masih kecil, banyak yang menyebut Gala sebagai bocah kaya raya lantaran mewarisi usaha, harta, asuransi milik orang tuanya, serta dana duka yang dikirim oleh banyak pihak termasukkan bisnis kedua orang tuanya. Sebagai kakek yang ingin membesarkan Gala, Haji Faisal mengaku tidak akan menyentuh harta milik Gala sedikit pun. Semua akan disimpan atas nama Gala hingga ia dewasa kelak. Aduh ya Allah ya Tuhan, saya kalau umpamanya nanti duitnya kurang-kurang, mas saya bantu anak saya ini mau beli apa nanti. Syukur-syukur kalau umpamanya ada nanti hartanya atau asuransi segala macam, saya tambahin duitnya ya saya buat cucunya. Sedang buat anak saya itu, anak saya kalau saya ngomong, aduh tidak enak lah saya ngomong di sini dah, janganlah. Kaki saya jadi kepala, kepala saya jadi kaki ya. Dan alhamdulillah usaha saya gini,
Di sini saya buka, di blok F saya buka, saya nggak bangga diri. Di blok F saya buka, di blok B saya buka. Karyawan saya 10 orang. Sebelum ajal saya dijemput, ya istilahnya, saya mau memberikan sesuatu kepada anak saya, cucu saya ingin meninggalkan sesuatu. Bahkan orang tua Bibi ini berjanji akan membuat komitmen bersama orang tua Vanessa untuk membuka tabungan bersama. Kehidupan Gala masih sangat panjang. Semua tidak akan berhenti sampai di sini. Untuk itu, semua tentang hidupnya harus terencana dengan baik. Apa sih dia tadi? Ngomong apa sih? Dadah. Mama. Hah? Tiap hari kalau diputar video atau dilihat foto, pasti dia manggil mama sama papa. Tahu? Dia senyum, dia ketawa. Mama, ma, pa. Gimana perasaannya? Enggak. Nah itu yang susah menelannya. Saya nggak susah, saya menelannya. Susah saya menelannya. Istri saya selalu nangis. Istri saya mungkin pagi sore nangis sekarang. Kalau dia udah gendong anaknya, dia nangis. Sangat sulit menelannya ini. Hancur. Kami itu hancur. Saya hancur, saya. Tapi saya melihat Gala, makanya saya semangatkan hidup saya. Semangatnya hidup saya udah kendor semangat saya. Tapi melihat Gala, siapa yang bakal membesarkan? Siapa yang akan mendidik? Sekarang saya harus kuat. Harus kuat saya.